Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lagi ya. Setelah pekan kemarin kita melaksanakan perkuliahan, sekarang kita lanjut. Untuk menambah keberkahan kita, memulai perkuliahan kita, saya akan memimpin doa. Doa ini menurut percaya masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati. Selesai. Baik, teman-teman, kita akan memulai perkuliahan kita hari ini dengan materi yaitu mengenai konsep objek orientasi program. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita evaluasi dulu pembelajaran pekan lalu. Apakah teman-teman di sini masih ingat atau tidak? Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan nih, apakah IQ-nya masih bagus atau tidak ya? Nah, untuk program Java ini dimulai pada tahun berapa? Ya, oke, Dewi. Jawab Pak, di 1991. Oke, 1991, betul? Oke, betul ya. Alhamdulillah, berarti masih ingat Dewi. Nah, selanjutnya yang kedua nih, pertanyaan terakhir. Nah, untuk program Java ini memiliki karakteristik. Nah, tolong yang masih ingat sebutkan karakteristik dari program Java. Oke, Pak? Ya. Izin menjawab. Yang pertama ada sederhana, yang kedua ada berorientasi objek, yang ketiga ada terdistribusi. Ya, sederhana, berorientasi objek dan terdistribusi. Betul tidak? Betul. Oh ya, tapi kan masih kurang lengkap ya. Ya. Ada yang mau melengkapi? Izin menambahkan Pak. Ya, Pak. Selanjutnya ada kuat, aman, netral, arsitektur, dan portable. Oke, betul tidak? Betul. Iya, betul sekali, teman. Berarti jawaban dari teman-teman tadi mewakili teman-teman semua ya. Berarti masih ingat materi pertemuan pekan lalu. Nah, berarti kalau masih ingat, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep objek oriented program. Oke. Oh iya, untuk absensi nanti saya buka di LMS di sesi terakhir ya. Jadi setelah jamnya sudah habis, saya buka. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman di sini kalau sekarang dibuka LMS-nya di awal, nanti ada yang ya izin ke toilet, nyatanya tidak harus lagi. Izin ke toilet, nyatanya kantin ya. Jadi di terakhir saja ya untuk absensinya di LMS saya buka. Baik. Nah, konsep objek orientasi program. Oke. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Tujuan untuk materi sekarang ini, yang pertama adalah mengerti maksud inheritance. Ya, teman-teman harus mengerti setelah nanti saya tuliskan materi. Kemudian mengerti dan memahami encapsulation. Ya. Kemudian mengerti dan dapat menjelaskan mengenai polymorphism. Dan terakhir dapat membuat program paling sederhana dari Java. Nah, tentunya karena kita belajar Java, tentunya outputnya adalah teman-teman harus bisa membuat program apa? Iya, program Java. Oke. Ada yang tahu apa itu Java? Sudah ada. Java ya, adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya, biasa dikenal dengan OOP atau Object Oriented Programming. Ya. Paradigma OOP menyelesaikan masalah dengan merepresentasikan masalah ke model objek. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kita
punya masalah. Nah, masalah tersebut nanti diutarakan jawabannya dengan menggunakan sebuah objek. Apa sih objek? Apakah kasat mata? Atau ada fisiknya? Atau ada gambarnya? Ya. Pernah belajar kan bahasa asing? Pernah. Di dalam bahasa asing kita memprogram outputnya apa? Berupa apa? Apa? Tampilannya berupa apa? Apakah grafik atau teks? Teks ya? Ya. Itu kan kalau bahasa asing hanya berupa teks saja. Tapi kalau kita berbicara mengenai Java, teks itu nanti akan lebih interface-nya itu akan lebih mudah dipahami karena dia berbentuk objek, bukan hanya teks tapi ada objeknya juga seperti button, ya, radio button dan lain sebagainya. Jadi lebih menarik kalau kita menggunakan Java. Nah, keutamaan Java dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain. Yang pertama, closed platform dengan adanya Java Virtual Machine. Ya, artinya Java ini dapat berjalan di berbagai sistem operasi, baik di OS, iOS ataupun Android. Ya, jadi Java ini kompatibel dengan semuanya. Kemudian pengembangannya didukung oleh programmer secara luas. Nah, sekarang sudah banyak yang menggunakan Java. Kemudian automatic garbage collection membebaskan programmer dari tugas manajemen memori. Artinya, nah kenapa dibebaskan? Karena di Java ini nanti objek-objek yang tidak digunakan nanti akan dihapus secara otomatis, ya, sehingga nanti memorinya tidak terlalu banyak yang dipakai. Nah, pemisahan objek dalam objek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di sini ada kasus, contohnya sepeda. Ya, di sepeda itu ada status. Nah, statusnya apa? Ada jumlah gear, kemudian pedal, kemudian betul tidak? Betul ya. Ada gear, ada pedal, dan ada ban. Kemudian setelah ada fisiknya, ada perilaku. Nah, sepeda ini bisa digunakan apa sih? Terus kalau kita menggunakan sepeda, nanti kita bisa apa sih dari sepeda ini? Ya. Apa tadi? Ya, mengerem, dan ubah gear. Ya. Kan kalau ditanyakan kita gearnya seperti dengan seperti itu. Nah, di dalam Java juga sama, ya. Status di dalam bahasa pemrograman biasanya disebut sebagai variabel. Variabel. Contoh variabel apa? Ada yang tahu? Kesini? Variabel apa contohnya? Variabel apa saja? Ada? Tipe data. Apa? Ya, ada char. Apa lagi? String. Apa lagi? Iya, integer. Tuh. Ada lagi? Float? Bisa masuk? Bisa. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini adalah variabel yang bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman Java. Sama kita dengan bahasa C. Kalau seperti ini, sama ya? Sama saja. Oke, kemudian juga ada, kalau ini sebagai status, juga ada perilaku. Ya, perilaku itu adalah yang memprosesnya. Berarti kalau di program Java, apa? Iya, ada method. Ya, method. Tuh. Ini pemisahan dari objek. Nah, sekarang
OP ini mempunyai karakteristik, ada 3 buah karakteristik yang harus teman-teman pahami. Oke. Yang pertama ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah pelindung program dan data yang sedang diolah. Nah, teman-teman pernah sharing file di Google Drive atau di manapun? Nah, itu untuk kapasitas sharing itu ada apa saja? Ya, ada apa saja? Biasanya ada editor ya, read only ya. Kemudian apa lagi? Ya, dan sebagainya ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan teman-teman nanti membuat program di Java, ya, kemudian programnya atau kelasnya tidak mau dibagikan kepada orang lain, nah, kita bisa menggunakan fungsi enkapsulasi, ya. Bisa pakai public, bisa pakai private. Nah, sesuai namanya. Kalau public berarti bisa diakses oleh sembarang kelas, ya. Kemudian kalau private, hanya kelas tertentu yang bisa mengakses. Itu enkapsulasi. Nah, mengapa memakai encapsulation? Kontrol yang lebih baik untuk atribut dan metode. Kemudian dia bersifat fleksibel karena programmer dapat mengubah satu bagian dari kode tanpa mengulangi bagian lainnya. Ya. Kemudian meningkatkan keamanan data. Sudah jelas. Ya, karena sudah di private, maka datanya pun juga akan lebih aman. Kemudian yang kedua ada inheritansi atau pewarisan. Ya. Di Java memungkinkan untuk mewariskan atau menurunkan atribut dan metode dari satu kelas ke kelas lain. Nah, di dalam inheritasi ada subclass atau anak dan ada super class atau orang tua. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya di situ ada objek gambar bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. Kira-kira lingkaran dan bujur sangkar itu turunan dari bentuk 2 dimensi itu bukan? Turunan atau bukan? Lingkaran bentuknya bisa 2 dimensi? Bisa. Bujur sangkar bisa bentuknya 2 dimensi? Bisa. Berarti kalau 2 dimensi itu termasuk objek? Iya. Objek gambar. Berarti turunan dari objek gambar adalah bentuk 2 dimensi. Kemudian turunan dari bentuk 2 dimensi bisa contohnya lingkaran dan bujur sangkar. Ada yang mau menambahkan turunan dari 2 dimensi apa saja? Sudah, oke. Sekarang ada piramida dan bola. Piramida dan bola berapa dimensi? 3 dimensi ya. Berarti betul nih. Bentuk 3 dimensi turunannya piramida dan bola. Berarti 3 dimensi itu termasuk juga objek. Ini baru kita melihat contoh dari bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Nah, yang terakhir ada polymorphisme. Polymorphisme. Dalam Java dimensi metode suatu parent class dapat dibuat oleh subclass. Ya. Hal ini dikenal dengan overriding method. Ya. Kemudian metode atau perilaku yang sama tapi implementasinya atau caranya yang berbeda-beda. Ini yang disebut dengan polymorphisme. Nah, contohnya, sini ada contoh hewan. Ya, contohnya hewan nih. Hewan itu ada berapa jenis? Banyak ya? Kayak katiba, dan seterusnya. Kemudian metodenya dia adalah suara hewan. Nah, ketika nanti kita pilih apakah dia
tikus, kucing, anjing atau burung, maka nanti yang muncul adalah apa? Suara hewan-hewan. Ya, ketika kita pilih misalkan kucing, maka dia meow. Ya. Ketika kita pilih tikus, maka betul suaranya cicit? Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Jadi kalau pernah dengar temannya tikus berarti ya. Itu contohnya dari saya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara menulis program Java? Kalau teman-teman ingat lagi ke bahasa pemrograman C, ini tidak beda jauh dengan C ya, kayak ini penulisannya. Nah, kalau C dia kita mulai dari huruf apakah huruf misalkan penulisan nama sama dengan nama, apakah di eksekusinya sama? Apakah terbaca ketika kita panggil lagi nama? Berbeda ya. Jadi di dalam Java atau bahasa C juga penulisan huruf ini sangat berpengaruh. Ya, kalau misalkan nama N-nya besar, ketika kita panggil dia juga harus N-nya besar ya. Kalau awalnya kecil, berarti N-nya juga jadi yang harus kecil. Kebalikannya, kalau misalkan kita tulis nama dan kita panggil N-nya yang kecil, nanti akan terjadi salah atau mungkin nanti akan ada error. Ya, itu mulai dari penulisan hurufnya. Kemudian dalam sebuah file program di Java hanya diizinkan memiliki satu buah kelas yang bersifat public. Ya, jadi kelas yang bersifat public itu hanya jumlah satu saja, tidak boleh lebih. Ya, dalam sebuah file program Java hanya ada satu metode main atau metode yang pertama kali dibaca oleh interpreter Java. Jadi metode yang paling awal dibaca adalah yang paling atas. Ya, nama sebuah file program Java harus sama dengan nama kelas. Nah tadi ya, metode main di dalam tubuhnya. Perhatikan bahwa tulisan nama file dan nama kelas huruf besar maupun kecilnya haruslah persis sama. Ya, jadi teman-teman nanti mohon diperhatikan kalau kita sudah mulai praktek, penulisan huruf ini harus diperhatikan ya. Huruf besar, kecil maupun bilangan dan sebagainya, karena nanti akan sangat berpengaruh. Nah, itu ya yang bisa disampaikan untuk materi kita di sesi atau pekan hari ini. Mudah-mudahan jelas, dan kalaupun tidak jelas silakan bisa. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa namanya? Adia. Kira-kira apa aja sih Pak sistem yang dapat dibuat dengan Java? Oke, sistem yang bisa dibuat dengan aplikasi Java ya. Ya. Karena Java ini bersifat objek oriented atau bersifat objek, jadi kita bisa membuat berbagai hal, berbagai macam aplikasi ya. Salah satunya yang sekarang sedang ramai ya, aplikasi Android atau bisa disebut dengan aplikasi mobile. Aplikasi mobile kita bisa menggunakan Java untuk membuatnya. Kemudian yang seperti biasa kita bisa menggunakan aplikasi Java ini untuk membuat aplikasi web, desktop, ya. Dan bahkan koneksi database juga kita bisa gunakan di dalam Java ini. Tuh ya, nah, banyak sekali aplikasi yang kita bisa buat dengan menggunakan Java. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, namanya? Dinda. Dinda. Oke, apa Dinda? Apa sih aplikasi yang digunakan untuk membuat program Java? Oke, aplikasi yang digunakan untuk membuat program Java ini.
Nah sebenarnya banyak ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat program Java ini. Seperti misalnya ada Xscript, kemudian NetBeans, kemudian JDeveloper, kemudian Vue.js, dan lain sebagainya. Nah sekalian saja sambil jawab, saya sambil mengarahkan instruksi nanti ya untuk program depan. Karena kita nanti akan mulai praktek. Ya, jadi kelasnya kita pindah ke lab ya. Siap. Lab saja. Dan teman-teman yang misalkan ingin membawa laptop masing-masing itu boleh silakan saja. Walaupun kita juga menyediakan komputer di komputer ya. Nah kemudian aplikasi yang digunakan, kita nanti menggunakan aplikasi, kalau tadi ada beberapa pilihan ya, kita cuma satu saja yang digunakan, aplikasinya adalah aplikasi NetBeans. Nah bisa download dulu tuh ya untuk persiapan ke pekan depan yang punya laptop dan punya kuota tentunya ya. Iya. Silakan di download aplikasinya, kemudian nanti pekan depan kita sudah langsung praktek ya. Kita mulai dengan aplikasi yang sederhana ini. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? Cukup. Kalau sudah cukup, untuk absensi saya buka setelah pertemuan ini di akhir ya, atau di tutup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini teman-teman bisa sedikit tercerahkan mengenai program Java yang akan kita pelajari mulai besok dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah beres. Saya lihat juga tadi sudah ada interaksi dari teman-teman, itu menandakan bahwa teman-teman sudah mulai memahami materi yang sekarang dipelajari. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri kuliah kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.